Halo semua, jadi kali ini saya akan menjelaskan tentang ujian praktikum pasar modal untuk kelas 5A maupun juga kelas 5B. Jadi ada beberapa poin yang perlu saya sampaikan terlebih dahulu kepada kalian semua. Yang pertama, pastikan melakukan simulasi trading di program simulasi RTI Bisnis. Jadi yang masih belum punya account di RTI Bisnis, itu bisa melihat video saya sebelumnya. Itu ada cara untuk melakukan aktivasi, cara untuk membeli saham, dan juga cara untuk menjual saham. Jadi pastikan dulu kalian sudah memiliki program simulasi RTI bisnis dan juga melakukan aktivitas trading di simulasi tersebut. Karena kalau kalian tidak memiliki aplikasi tersebut, maka tidak bisa menjawab soal di UAP ini. Selanjutnya, batas akhir trading itu tanggal 15 Januari 2021. Artinya kalian masih ada waktu kurang lebih 1 minggu lagi ya untuk menyelesaikan aktivitas jual beli di simulasi RTI bisnis. Nah, masih ingat kan ya? Jadi untuk beli ataupun jual di Bursa Efek Indonesia, waktunya itu adalah di hari Senin sampai dengan hari Jumat. Sesi pertama itu jam 9 pagi sampai dengan jam 11.30. Lalu setelah itu ada pembukaan di sesi kedua, itu jam 13.30 sampai dengan jam 14.50. Jadi kalian perlu mengamati jadwal tersebut untuk melakukan aktivitas di pasar saham. Yang ketiga, pengumpulan UAP ini dilakukan di tanggal 16 Januari 2021 melalui Siakat. Nanti saya akan koordinasikan dengan Pak Eko untuk membuka forum tugas untuk bisa mahasiswa dapat mengumpulkan UAP di Siakat. Selanjutnya adalah lampirkan screenshot portofolio yang ada di program RTI Bisnis. Nah, mungkin bagi kalian yang sudah kemarin mengikuti kelas saya, paham di mana portofolio itu ya. Jadi ada di paling kanan sendiri. Itu nanti di screenshot, mulai dari atas sampai dengan di bawah. Nah, untuk bagi kalian yang masih belum melakukan pembayaran UAP, praktikum, pasar modal, ataupun praktikum akuntansi bank ya, itu nanti kalau misal belum membayar praktikum itu nilainya masih belum bisa keluar untuk 2 praktikum tersebut di semester 5 ini. Jadi usahakan kalian sudah membayar untuk biaya praktikum 750 ya. Nah, itu kalau belum nanti untuk nilai praktikum pasar modal dan juga praktikum akuntansi bank masih belum bisa keluar. Oke, saya lanjutkan untuk menjelaskan beberapa poin yang ada di tugas UAP kalian. Yang pertama adalah berita acara pembelian saham. Jadi tiap-tiap saham yang sudah kalian beli itu harus dibukukan di dalam berita acara pembelian saham. Artinya dari kemarin kalian beli ya, beberapa minggu yang lalu, nah itu diingat saja kalian membeli apa saja. Jadi nanti tanggal pembelian, tanggal berapa ditulis, lalu nama perusahaan yang kalian beli ditulis, kodenya ditulis. Kode ini selalu huruf yang berjumlah 4. Kalau di sini saya mencontohkan BBRI atau Bank Rakyat Indonesia. Sektornya sektor keuangan. Nah, nanti karena saya kemarin memperbolehkan kalian itu bisa membeli saham yang ada di indeks LQ45, artinya tidak sebatas pada sektor keuangan saja. Ada sektor-sektor lain yang juga bisa kalian beli di saham LQ45. Ada yang di tambang, itu Antam, lalu ada Adaro, itu pertambangan, lalu ada rokok, nah itu masuk di FMCG, lalu ada saham di sektor farmasi, terus misal ada Kalbe Farma atau Kimia Farma, lalu ada sektor properti, nah itu nanti kalian bisa melihat sektor-sektor mana dari saham yang kalian beli tersebut, itu termasuk dalam sektor apa. Lalu jumlah lembar saham yang dibeli, jadi inilah jumlah lembar saham ya, bukan jumlah lot. Satu lot
jumlah lembar sahamnya 100. Jadi kalau saya di sini contohkan 1000, artinya saya membeli 10 lot. Harganya, harga perolehan ketika kalian membeli itu berapa? Semisal di harga 4.350. Nah, saya mendapatkan harga 4.350, artinya kalau total adalah saya membeli saham Bank BRI sejumlah 10 lot adalah 4.350.000. Nah, yang penting selanjutnya adalah alasan beli kalian. Nah, alasan beli ini bisa melalui analisis teknikal ataupun fundamental. Jadi perlu diingat ya, kemarin sudah saya jelaskan tentang fundamental dan teknikal. Semisal saya membeli karena teknikal dari di bulan Desember yang lalu, saham BRI cenderung menurun. Nah, maka dari itu saya membeli saham tersebut. Lalu selanjutnya secara fundamental, itu kalau kalian kemarin belajar ALK oleh Pak Toto, itu kan dijelaskan ya, rasio-rasio untuk menilai suatu perusahaan tersebut sehat atau tidak, baik atau tidak untuk dilakukan investasi. Kalau saya tahu kemarin yang dianalisis adalah Bank BRI dan juga Bank BCA. Nah, dari sana kan kalian melihat bagaimana performance dari tiap-tiap perusahaan tersebut, antara Bank BRI ataupun Bank BCA. Nah, dari sana Anda bisa melihat secara fundamental suatu perusahaan tersebut seperti apa. Nah, ketika suatu perusahaan itu fundamentalnya bagus, nah itu cocok untuk kalian gunakan sebagai saham yang bisa kalian beli. Nah, dalam membeli saham tersebut, nah itu bisa dimasukkan tadi analisis yang telah kalian lakukan dalam menganalisis dua bank tadi, BRI dan BCA. Nah, selain itu juga isu-isu terkini terkait dengan berita-berita yang ada di pasar, semisal beberapa waktu yang lalu itu ada informasi terkait dengan mutasi baru virus corona yang ada di Inggris. Nah, itu dampaknya apa? Dampaknya di dalam pasar saham atau di pasar itu rata-rata dari sektor-sektor di keuangan itu cenderung sedikit menurun. Telekomunikasi juga menurun. Nah, itu bisa kalian jadikan juga sebagai analisis fundamental yang bisa kalian sebutkan di dalam alasan beli. Nah, nanti apa saja, nah silakan dimasukkan di dalam berita acara tersebut sampai dengan nanti batas penjualan atau pembeliannya adalah di tanggal 15 Januari 2021. Selanjutnya saya contohkan untuk berita acara penjualan saham. Jadi ketika tadi saya jelaskan tentang pembelian, sekarang berita acara tentang penjualan saham. Tidak jauh dari yang saya sebutkan sebelumnya untuk jual, ini juga sama, tapi ini adalah untuk penjualan saham. Jadi secara kolomnya sama, tinggal nanti kita menjelaskan tentang harganya pasti berbeda ketika kalian beli ataupun dijual. Bisa saja sama ya, bisa saja sama. Nah, nanti yang terpenting adalah alasan menjualnya kenapa. Nah, untuk di penjualan juga tidak harus seluruh jumlah lembar saham yang kalian miliki itu dijual semua, tidak. Jadi kalau bisa setengahnya saja dijual, bisa, atau 75% sahamnya juga bisa. Jadi tidak harus semuanya dijual. Nah, ini saya contohkan, saya menjual saham di Bank BRI ya. Yang saya sudah miliki tadi, 10 lot, saya jual di tanggal 8 Januari 2021, semisal dengan harga 4.650. Artinya hasil penjualan saya adalah 4.650.000. Nah, alasannya kenapa saya menjual? Pertama, semisal karena saya sudah mendapatkan profit dari harga beli yang saya lakukan di Desember yang lalu. Atau sekarang dengan adanya vaksin yang telah datang, sektor-sektor keuangan, saham-sahamnya itu menguat, artinya nilainya naik. Nah, itu bisa dijadikan juga sebagai analisis fundamental. Lalu yang juga grafik harga saham. BBRI mengalami kenaikan selama seminggu terakhir. Nah, itu bisa dilihat dari data historis yang ada di dalam BBRI itu seperti apa. Nah, itu bisa kalian lihat di yahoo.com ya. Kemarin sudah saya cari. Itu jadi nanti melihat harga saham secara historis seperti apa. Nah, nantinya kalian bisa melakukan teknik analisisnya.
Untuk yang teknikal itu bisa dilihat dari garis support ataupun resistennya. Nah, itu bisa kalian jadikan dasar dalam acuan untuk menjual saham yang telah kalian beli. Nah, setelah mengisi berita acara penjualan maupun pembelian, selanjutnya kita akan tuliskan juga laba rugi dari perdagangan saham yang telah kalian lakukan selama kurang lebih 1 bulan terakhir. Nah, contohnya dia adalah Bank BRI ya. Jadi saya contohkan di sini juga Bank BRI. Jadi saya awalnya beli 1.000 lembar saham dengan nilai 4.350.000. Lalu saya menjualnya di tanggal 8 Januari 1.000 lot juga. Nilainya adalah per lembar sahamnya 4.650. Artinya saya ada untung senilai 300.000. Sehingga ada persentase keuntungan 6,89%. G atau L. Jadi kalau nanti loss itu biasanya minus ya. Minus berapa persen. Kalau gain itu nilainya positif 6,89%. Ini didapat dari mana untuk melakukan menghitung persentasenya? Keuntungan dibagi dengan harga beli. Di dasar dari 6,89% ini dari mana? Dari 300.000 dibagi 4.350 dikalikan 100%. Nanti tertampil berapa persentase dari keuntungan yang sudah kita dapatkan. Nah, selanjutnya nanti di bawah ini bisa kalian tambahkan itu adalah screenshot portofolio yang ada di RTI Bisnis. Itu seluruhnya dari atas sampai ke bawah bisa kalian screenshotkan. Oke, mungkin itu saja penjelasan tentang ujian akhir praktikum ini untuk di mata kuliah pasar modal. Saya harap kalian bisa mendapatkan hasil maksimal pada ujian akhir praktikum ini. Nanti kalau apabila ada pertanyaan tentang pengisian atau pengerjaan dari UAP ini, bisa kalian WA saya secara langsung ya, melalui WA. Oke, itu kurang lebihnya. Nanti untuk file saya berikan kepada ketua kelas, dan saya mohon ketua kelas nanti juga membagikan file tersebut ke teman-teman kelasnya. Oke, terima kasih atas waktunya. Sekian. Sampai jumpa di semester depan.